Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di Rakyat Memilih. Bersama saya Nadia Valeri. Beragam informasi seputar pemilu 2024 kami hadirkan untuk Anda. Kami informasikan rakyat yang memilih dan berikut berita pilihan dari redaksi kami. Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta diwarnai kericuhan. Temuan dugaan penyelewengan dana KPPS mulai dari penyelewengan uang transportasi dan konsumsi. Kita awali informasi pertama pemirsa. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye mereka di Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda istighosah dan deklarasi ulama Madura serta kampanye akbar di Sumeneb dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur pada Rabu pagi. Keduanya melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda, di antaranya istighosah dan deklarasi ulama Madura, serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin ke dua kabupaten di Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura. Anies menyampaikan jika dirinya akan fokus pada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau, kemudian investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama. Alhamdulillah pagi hari ini kita mulai kegiatan dari Sumeneb. Selama satu hari ini kita akan berada di Sumeneb, Pamekasan, dan Bangkalan. Kegiatan kita tentu bertemu dengan masyarakat Madura, menyampaikan pesan-pesan perubahan, mendengar aspirasi dari masyarakat juga. Dan pesan utama kita adalah tentang bagaimana keluarga-keluarga bisa hidup lebih leluasa. Karena biaya kebutuhan pokok, pangan khususnya, akan kita buat menjadi terjangkau, kemudian tata niaga pangan diperbaiki, mendorong investasi yang padat karya supaya lapangan pekerjaan tersedia bagi anak-anak muda dan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, lalu dukungan untuk usaha ekonomi mikro, kecil yang akan kita dorong supaya yang kecil berkembang pesat dan lapangan pekerjaan tersedia luas. Dan kita juga ingin menghentikan diskriminasi kebijakan yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama, supaya ada kesetaraan dukungan pemerintah. Semua adalah anak-anak bangsa, status swasta dan negeri tidak boleh menjadi pembeda kualitas pendidikan. Jadi itulah beberapa pesan-pesan utama yang nanti juga akan kami sampaikan. Ya, sebelumnya pemirsa, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama di Tegal, Jawa Tengah. Di hadapan pendukungnya, Amin menyinggung bantuan sosial yang dibiayai APBN kerap diklaim sebagai bantuan dari pihak tertentu. Ribuan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memadati lapangan Desa Pendawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan Anies dan Muhaimin langsung disambut meriah oleh ribuan pendukungnya. Di hadapan massa, Anies dan Muhaimin mengajak untuk memilih paslon yang mendukung perubahan. Keduanya juga menyinggung bantuan sosial yang dinilai kerap diklaim sebagai bantuan presiden, padahal dana bansos berasal dari APBN.
dibagikan oleh Presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan Presiden, bantuan Menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Kita bersama-sama DPR dan pemerintah melakukan kalkulasi bantuan sosial. Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Anies dan Muhaimin juga berjanji akan meningkatkan taraf perekonomian dan mensejahterakan petani. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri kegiatan pembinaan penyuluhan pertanian dan petani serta food estate partisipatif. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan pusat pemerintahan Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, kedatangan Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Sumedang, Jawa Barat disambut antusias ribuan warga yang tergabung dalam kelompok tani. Kegiatan dihadiri sekira 60.000 undangan, diantaranya 18.000 orang petani, 7.000 peternak, 1.000 orang penyuluh pertanian, mahasiswa, Babinsa, serta Babin Kamtipnas se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan mendukung para petani lebih sejahtera dalam swasembada pangan. Prabowo pun menyimpulkan, pihak-pihak yang mempersulit petani adalah pengkhianat bangsa. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui kaum milenial di kota Cirebon, Jawa Barat Selasa pagi. Dalam pertemuan ini, Gibran menyerap berbagai aspirasi yang dihadapi anak muda, mulai dari seniman, brand lokal UMKM, hingga influencer yang saat ini dinilai tidak ada wadah untuk berkreasi. Gibran pun menyampaikan pihaknya memiliki program untuk merangkul ruang kreasi anak muda sekaligus berteknologi seperti Solo Techno Incubator. Usai mengunjungi Cirebon, selanjutnya Gibran bertolak ke Bandung untuk bertemu kalangan anak muda di Bandung. Dari Sumedang dan Cirebon, tim iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ratusan mahasiswa dan anak muda di Pontianak, Kalimantan Barat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye hari ke-65 dengan mengikuti acara sejajar atau Sehari Bareng Ganjar di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu pagi tadi. Ganjar hadir dengan ditemani oleh sejumlah petinggi partai politik pendukung dan simpatisan. Ratusan anak muda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat mencurahkan isi hati mereka kepada Ganjar, terutama soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset. Ya, saya senang karena yang pertama anak-anak muda ini ternyata peduli demokrasi. Pembukaan kalimatnya bagus, mari kita selamatkan demokrasi. Saya kira kalimat itu dalam sekali dan mulai yang berikutnya terjadi tanya jawab, ada kesadaran penuh dan saya temukan di beberapa titik. Di Jogja kemarin kami ketemu, di Ambon ketemu, sekarang di Pontianak ketemu. Apa yang ketemunya? Satu, pendidikan. Dua, para penyandang disabilitas berkaitan dengan akses kesetaraan mereka. Dan ternyata anak-anak muda ini punya grammar yang sama, punya diksi yang sama. Bagaimana negara harus mau bertanggung jawab pada soal pendidikan ini. Ini menurut saya sesuatu yang hari ini saya temukan dalam perjalanan ini dan salah satu di Pontianak ini. Pemirsa, di sela agenda kampanyenya di Jawa Timur, calon Presiden Ganjar Pranowo berdialog dengan Gen Z dan milenial di Kota Malang. Ganjar berdialog mengenai pendidikan hingga penegakan hukum. Ngobrol santai Ganjar Pranowo bersama Gen Z dan milenial digelar di sebuah kafe di Jalan Kahuripan, Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa malam. Ratusan milenial dan Gen Z antusias untuk berdialog dengan calon presiden nomor urut 3 tersebut untuk membahas mengenai berbagai isu, mulai dari pendidikan, ketahanan pangan, hingga penegakan hukum. Anak muda Kota Malang tersebut juga menyampaikan berbagai masukan, keluh kesah, dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Ya, saya dengarkan suara mereka, ternyata mereka anak-anak yang kritis. Satu, dia berharap penegakan hukum dan reforma agraria berjalan karena dia peduli pada kondisi pangan nasional. Lalu yang kedua, lagi-lagi anak muda sangat peduli sama pendidikan. Maka saya ceritakan tadi bagaimana membangun pendidikan yang setara. Maka itu kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kepedulian ini menurut saya sesuatu yang bagus. Di Kota Malang, Ganjar Pranowo menghadiri sejumlah agenda mulai dari hajatan rakyat hingga berdiskusi bersama Kiai Kampung. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Malang, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur tak menyurutkan para pendukung dan simpatisan untuk memenuhi lapangan buring. Kampanye akbar calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kota Malang, Jawa Timur Selasa sore diguyur hujan deras. Hajatan rakyat 1000 banteng tidak meninggalkan lapangan buring meskipun diguyur hujan deras untuk menjemput kemenangan pasangan Ganjar Mahfud. Dalam sambutannya, Ganjar mengaku terharu karena masa rela mendatangi kampanye akbar dalam kondisi hujan deras. Bikin kita semangatnya tidak pernah luntur. Hujan bukan halangan. Seperti ini kondisinya, Malang sedang menjemput kemenangan. Selain komunitas budaya Bantengan, massa dari partai pendukung PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo juga memenuhi lapangan buring Gedung Kandang Kota Malang. Di hadapan banyak pendukungnya, Ganjar memaparkan program pendidikan untuk semua kalangan, satu sarjana dalam satu keluarga miskin, gizi seimbang dan perempuan berdaya untuk segera dilaksanakan setelah kemenangan. Ganjar Pranowo juga memberikan contoh bagaimana para pendukungnya untuk mencoblos kertas suara dengan mengajak salah satu pendukung naik ke atas panggung untuk bersama-sama mencoblos kertas suara raksasa. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Di Amerika Serikat, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud menggelar acara Warung Demokrasi yang berlangsung serentak di 5 kota. Kegiatan Warung Demokrasi relawan Ganjar Mahfud di Amerika Serikat digelar melalui hajatan rakyat yang berlangsung serentak di 5 kota, yaitu Texas, Oregon, Georgia, Illinois, dan New Hampshire. Acara berlangsung dengan format hybrid, yaitu daring dan luring, yang dihadiri diaspora dari berbagai kota di Amerika Serikat, Afrika, dan Timur Tengah. Peserta kegiatan juga dihibur oleh kehadiran James F. Sunda dan Clarissa Tamara, violis muda asal Indonesia yang memegang rekor dunia sebagai pemain biola tercepat. Kegiatan yang diprakarsai USA for Ganjar Mahfud ini bertujuan untuk menyambut pesta demokrasi yang di Amerika dimulai lebih awal, yaitu pada tanggal 4 Februari. Pada kesempatan tersebut, para relawan sempat berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kepada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat para relawan diaspora yang terus menggaungkan dukungan. Nah, rasa-rasanya juga dari sebelah membawa agenda-agenda yang saya kira agak berbahaya untuk demokrasi. Maka mulai ada penekanan-penekanan secara sistematis dan ini perlu kita lakukan tindakan respon yang baik. Maka saya titip pada kawan-kawan dimanapun berada, sampaikan sama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk teguh pada pendirian, untuk yakin, dan kita bergerak terus sampai tanggal 14 Februari nanti. Salam saya untuk seluruh teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyampaikan pesan kepada relawan bahwa Ganjar Mahfud merupakan pilihan yang tepat karena rekam jejaknya yang terbukti. Pemimpin itu kan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, paslon 3 itu secara kapasitas itu memadai, baik bukan memadai, dan sangat baik, terbaik daripada yang ada. Ya, Pak Ganjar secara edukasi bagus, secara pengalaman pernah anggota DPR 10 tahun, Gubernur Jawa Tengah juga 10 tahun, provinsi terbesar nomor 3 di Indonesia. Pak Mahfud akademis sangat baik, pengalaman malah ada tambah yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya.
tahun 2008 sampai 2013. Jadi kalau kita compare dari sisi kapasitas, paslon 3 yang terbaik. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud USA sekaligus Ketua Direktorat Relawan, Sri Fitz mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai asas luber dan jurdil pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menuju 14 Februari, Ganjar Mahfud akan menggelar konser bertajuk Hajatan Rakyat yang akan dimeriahkan oleh sejumlah tokoh dan musisi. Namun di sisi lain, Kubu 03 mengaku kesulitan mendapatkan transportasi bus untuk menuju ke venue kampanye akbar ini. Kampanye pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat akan digelar besar-besaran pada 3 Februari mendatang. Sejumlah musisi dan tokoh politik akan hadir seperti grup band Slang yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada paslon 03 tersebut, serta menciptakan lagu khusus berjudul Salam Metal. Namun di sisi lain, kubu Ganjar Mahfud mengaku mengalami kesulitan mendapatkan alat transportasi bus bagi masa pendukung yang akan menuju lokasi kampanye. TPN Ganjar Mahfud saat ini tengah menyelidiki dugaan ada pihak yang bermain menghambat kubu 03 mendapatkan bus sewaan. Yang ingin kumpul bareng, ada Pak Andi Gani, ada Pak Adian Apitupulu, dan ada berbagai kelompok relawan yang memang ada keinginan berkumpul bersama dalam rangka memberikan penguatan, rasa kebersamaan, kegotong royongan, keberanian, kebanggaan, sekaligus kehormatan di acara itu, bahwa ternyata kita melihat respon untuk ketemu bersama itu demikian besar. Bahwa kami kesulitan untuk mendapatkan alat transportasi bis. Bukan, 01 juga mengalami hal yang sama. Teman-teman 01 seperti diumumkan beliau tadi malam dan hari ini, mereka mengumumkan 01 untuk kampanye di JIS, mereka kesulitan untuk mendapatkan bis dan bahkan mendapatkan pembatalan. Dan ternyata hal ini dialami oleh kami 03, teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi, dan Bogor, mulai tadi malam kesulitan menghubungi PO bis untuk berangkat ke GBK. Acara kumpul-kumpul yang bagian dari kampanye ini adalah perintah negara, keputusan negara. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun yang kemudian coba menghalang-halangi dengan segala macam cara kita untuk melaksanakan perintah negara untuk berkampanye. Pertama ada kehendak rakyat, kedua ada kehendak negara. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk menghalang-halangi dua kehendak besar ini. Kehendak rakyat satu sisi, kehendak negara satu sisi. Tapi saya setuju dan apa yang disampaikan oleh Pak Andi Gani, akan ada ribuan, puluhan ribu, mungkin bisa sampai 200-250 ribu orang akan terlibat nanti di GBK, di dalam maupun di luar. Kalau di luar, di dalam tidak muat, kita akan di luar, yang pasti akan masuk. Kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang diwarnai insiden. Aparat mengamankan warga yang salah satu orang membentangkan spanduk berisikan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Video amatir ini viral di media sosial, menunjukkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta yang sempat diwarnai kericuhan. Seorang warga yang membentangkan spanduk dukungan kepada Ganjar Pranowo langsung direbut petugas yang berpakaian sipil. Sempat terjadi ketegangan hingga berakhir adu mulut saat Ketua DPRD Gunung Kidul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul hendak membawa warga yang akan ditangkap aparat tersebut. Warga yang membentangkan spanduk yang diduga mendapatkan kekerasan aparat menjalani visum di RSUD Wonosari. Kamu tak awasi dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar saya telepon, saya WA adik saya. Awasi. Hancur kamu sama saya. Masalahnya biar ditiru semua. Ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi. Tahu nggak? Bukan Jokowinya, Presiden kita yang harus kita amankan. Silakan kalau mau. Saya adalah bendahara Stadion Jokowi. Rekening pemenang Jokowi itu atas nama Endar Suti. Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Ini menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Saya cut dulu. Saya dengar. Saya dengar.
Kurang Satria, kencang. tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silahkan. Iya. Iya, betul. Iya. Karena ini membahayakan tadi. Walaupun mungkin kalau ibu selama ibu hidup, tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan itu. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya akan bertanggung. Saya melaksanakan Ya. dengan spontan, dengan kesikapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Ya. Ya. Sudah saya simpan videonya juga, saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap, surat penangkapannya di mana, mau dipenjara di mana. Saya hanya mengamankan saja. Bu. Ya. Jangan Jadi sampai- ini nggak akan dipenjara. Siap, tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti sebagai mohon wakil ampun. rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, amanat undang-undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat. Mari kita pulang. Tapi bilang salah tadi, sekarang teriak. Silakan jawab. Ya. Saya dapat surat perintah. Saya juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Ya. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. 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 Pulang kita. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan suasana rapat kabinet yang sudah tidak nyaman. Hasto mengaku mendapat testimoni ini dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Suasana tidak nyaman dalam Kabinet Presiden Joko Widodo disampaikan Hasto Kristianto di Media Center TPN Ganjar Mahfud di Jakarta. Hasto mengaku mendapat testimoni dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengungkapkan pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat dan membuat menteri-menteri menjadi tidak nyaman. Tidak hanya suasana ketidaknyamanan, Hasto juga menduga terjadi fragmentasi di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Fragmentasi dipicu pertanyaan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berpihak dan ikut kampanye. Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Hasto juga menyinggung langkah Presiden yang gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud menyebut sebagai penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Hasto lantas meminta kepada Jokowi agar benar-benar fokus saja dengan tugas-tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani Dipo Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah bertemu Mensesnek Pratikno untuk dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi terkait rencana pengunduran dirinya. Calon wakil presiden nomor urut 3 melakukan safari politiknya di Cirebon pada Selasa siang kemarin. Mahfud MD berkunjung ke Ponpes Babakan Ciwaringin dan bertemu sejumlah tokoh ulama di Ponpes Ciwaringin. Bahkan Mahfud juga menyempatkan diri ke Padepokan Anti Galau di Kecamatan Mundu dan bertemu dengan pimpinan Padepokan Anti Galau, Ustadz Ujang Bustop. Saat ditanya terkait rencana pengunduran dirinya, Mahfud mengaku telah bertemu dengan Mensesnek Pratikno untuk meminta bertemu Presiden Jokowi terkait rencana pengunduran dirinya. Mahfud mengatakan pengunduran dirinya dilakukan dengan penuh kehormatan terhadap Presiden. Saya sudah menemui Mensesnek Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan saya bertemu dengan Bapak Presiden. Karena dulu saya diangkat dengan penuh kehormatan, juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saya. Belum bisa dipastikan kapan pengunduran diri Mahfud MD dari Kabinet Jokowi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono didampingi tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud melaporkan sejumlah temuan terkait kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu 2024 kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ponsel Aiman disita penyidik saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Aiman memegang teguh integritas dan kode etik jurnalistik. Bahkan Aiman memiliki hak tolak untuk tidak menyebutkan narasumbernya, termasuk saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik di kepolisian. Kita bukan hanya handphone ya, yang disita itu juga WhatsApp saya, karena itu yang merupakan sebuah medium untuk saya berkomunikasi dengan narasumber yang saya sampaikan, narasumber eksklusif itu. Lalu kemudian yang kedua adalah Instagram saya @aimanwicaksono. Lalu kemudian yang ketiga email saya. Ya, ini yang kemudian disita oleh para penyidik. Soal prosedur atau tidak nanti tentu tim hukum yang lebih paham soal itu. Tapi saya menyampaikan di sini bahwa melekat pada saya sebagai profesi wartawan pada saat menyampaikan konferensi tersebut adalah hak sebagai wartawan. Meskipun itu bukan produk jurnalistik, tapi tetap melekat pada saya hak tolak. Teman-teman misalnya ketika berada pada suatu tempat lalu divideokan misalnya, lalu kemudian menyampaikan informasi-informasi tertentu, itu bukan produk jurnalistik, tapi kemudian teman-teman punya hak tolak ketika menyampaikan informasi yang dianggap misalnya dari sebuah narasumber, dari seorang narasumber eksklusif, dari sebuah narasumber yang memang menyampaikan sebuah informasi yang rahasia misalnya, lalu kemudian teman-teman diminta siapa narasumber tersebut, teman-teman pasti punya hak tolak. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan, bahkan saya sudah sampaikan juga beberapa poin ya ke wartawan. Tapi siapa yang memberikan informasi itu yang saya punya hak untuk tidak menyampaikan, dan saya wajib melindungi. Bisa dibayangkan ketika hak tolak itu kemudian dilanggar, hak tolak itu kemudian tidak dianggap ya, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang tidak berani untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting, yang memang untuk mungkin sensitif, mungkin informasi itu dianggap hal yang mungkin bisa berbahaya dan lain sebagainya, tapi kemudian ia takut untuk menyampaikan informasi itu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi dirinya bahwa ketika menyampaikan informasi itu identitasnya bakal dilindungi. Identitas ya, bukan isi beritanya, bukan isi informasinya, hanya identitas. Dan saya sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya ya, narasumber yang saya akan jaga, dan mereka memang betul dari anggota kepolisian. Ya, pemirsa, juru bicara Cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas Selasa siang. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian, itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya, karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers, saat saya masih aktif menjadi wartawan. Dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari, itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan, melekat. Sementara, kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik, padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Betul, ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik
perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut hanya satu yang diizinkan barang bukti, yaitu handphone yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat. Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayujati melaporkan. Ya, pemirsa, kasus penyitaan telepon genggam milik juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya menuai berbagai reaksi. Salah satunya dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Penyitaan yang dilakukan terhadap HP, ya, terhadap akun Instagram, ya, dan juga email dari saudara Aiman, ya. Nah, ini buat kita merupakan satu aba-aba, satu warning bahwa tindakan represif dari aparat penegak hukum itu sudah keterlaluan, sudah melewati kewajaran, ya, karena status saudara Aiman ini adalah saksi. Ya. Saudara Aiman ini belum jadi tersangka. Ya. Nah, sebagai saksi, ya, penyitaan itu tidak bisa dilakukan. Lagi-lagi saya bilang, saya dengan resiko apapun, saya siap untuk mempertahankan handphone ini. Karena di dalam handphone ini ada sumber-sumber penting, termasuk juga narasumber yang dimaksud. Awalnya kami bersikukuh untuk tetap mempertahankan, sampai kemudian penyidik akhirnya mengeluarkan surat penetapan pengadilan tertanggal 24 atau 2 hari sebelumnya, ya, 24 Januari 2024, ya, yang kemudian menunjukkan bahwa ada penyitaan tersebut dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya bilang ke tim hukum saya bahwa saya tetap tidak mau, tapi ada potensi pasal baru yang akan muncul, yakni obstruction of justice misalnya, atau perintangan penyidikan yang akan muncul dengan ancaman hukuman 10 tahun ketika saya tidak memberikan HP saya, dan saya tidak punya upaya lagi untuk kemudian menahan itu. Demikian Love Updates hari ini, pemirsa. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Pemirsa, gerakan Salam 4 Jari yang diinisiasi John Muhammad menggema di media sosial X. Gerakan itu dinarasikan sebagai cara mengalahkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gerakan Salam 4 Jari viral di media sosial X dan Instagram. Gerakan ini disebut dinarasikan sebagai cara mengalahkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Gerakan Salam 4 Jari diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad. Dalam akun Instagramnya, John menjelaskan gerakan 4 Jari sebagai ekspresi untuk memilih selain paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, Salam 4 Jari bisa diartikan sebagai bergabungnya pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, John mengajak masyarakat agar tidak golput di 14 Februari 2024. Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak terburu-buru dan menunggu hasil 14 Februari nanti. Bahkan Ganjar menyebut bisa saja hasilnya Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Nantilah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 1 putaran. Selain paslon Pilpres, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga ikut menanggapi Salam 4 Jari. Menurut Masinton, 1-3 untuk kemenangan demokrasi.